Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa makaru wa makarallahi wallahu khairul makirin. Sungguh rekayasa Allah sangatlah dahsyat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengungkap kasus Dirjen Pajak ini dengan mengawali dengan sebuah pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dandi, sehingga pada akhirnya dari pemukulan tersebut berujung pada pengungkapan kasus yang sangat besar, kasus pencucian uang yang dilakukan oleh ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Kalau terduga ini dilihat dari gaji pokoknya yang 4 juta, tunjangan 60 juta, masukan dari lain-lain misalnya mengajar, katakan profilnya menghasilkan sampai Rp 80 juta, tetapi suatu ketika mendapat aliran 10 miliar. Ini kan tidak wajar, kata Nasir dalam acara Square Box. Artinya PPATK ini menggarisbawahi ketidakwajaran ketika penghasilan yang diperkirakan antara 60 hingga 80 juta, tetapi nilai transaksi di rekeningnya mencapai puluhan miliar. Sayangnya Nasir enggan merincikan kemana saja aliran dana yang keluar masuk dari 40 rekening yang telah diblokir PPATK saat ini ya. Jadi memang menariknya di kasus ini pelaku menggunakan profesional money lenders. Ini seseorang menyediakan jasa layanan dalam pencucian uang, dilakukan orang lain dengan imbalan komisi atau bentuk lain sesuai perjanjian para pihak. Oleh sebab itu, Nasir menekankan PPATK meyakini dengan sangat kuat bahwa Rafael terlibat dalam tindakan pidana pencucian uang. Sebab skema penyelidikan yang PPATK gunakan adalah mengikuti aliran uang Rafael atau follow the money, meski laporan LHKPN-nya mencapai 56,1 miliar. Dugaan indikasi tindak pidana pencucian uang itu tentu kuat. Aliran dana yang masuk ke rekeningnya dari siapa, terus dialirkan kemana, tentu sudah kita berikan informasinya ke penyidik, tegas Nasir. Dan baru-baru ini Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan terjadi sejak 2009. Dia mengatakan saat itu sudah dilaporkan tapi tidak ada kemajuan. Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada kiranya 160 laporan lebih, taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasi, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan. Akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun, kata Mahfud dalam pernyataannya. Weleh, luar biasa, 300 triliun. Mahfud mengatakan sejak 2009 tidak ada kelanjutan informasi terhadap laporan transaksi mencurigakan tersebut. Mahfud lalu menyinggung kasus Rafael Alun Trisambodo yang baru terungkap buntut kasus penganiayaan putra Mario Dandi. Tapi sejak 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon, kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus. Kayak yang Rafael itu jadi kasus lalu dibuka. Loh, ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu angin Prayitno sama ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, ungkap KPK, baru dibuka. Mahfud mengapresiasi langkah Kemenkeu Sri Mulyani yang kini tengah bersih-bersih di tubuh Kemenkeu. Mahfud mengatakan tumpukan transaksi mencurigakan di Kemenkeu karena saat itu Sri Mulyani belum menjadi menteri. Saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Begitulah pepatah mengatakan siapa yang menanam, dialah yang menuai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.